Stepan, oke. Alimun, Tulungagung hadir, oke mantap Alimron. Bandung, Wiwit. Saipudin Nurman, oke Bandung, welcome. Bandung banyak juga nih ya. Malaysia juga ada banyak. Oke Majenang, Pak Okto. Oke, Kediri, welcome. Juju Jogja, yes. Sabah, wis ini Siana, Sabah, keren Malaysia. Malaysia sudah hadir juga. Selamat datang semuanya. Terus Bapak Sapuan Tulungagung. Oke, Supraptis, Kampung Siluman. Bangka Belitung, oke keren. Meher ya itu. Tulisannya kurang jelas di sini. Oke, Lela Pangandaran ya. Selamat datang Lela Pangandaran. Oke, terima kasih semuanya, banyak banget nih ya, kalau diurut dari ujung ke ujung ternyata yang hadir sudah cukup banyak, sudah lebih dari 100 orang ternyata. Dan hari ini kita mau belajar, tadi sebelum kita memulai, tadi ada video tentang serangan jantung, mengerikan juga ya nonton videonya tadi ya. Sebelum kita lihat tadi, videonya sangar-sangar juga, ternyata bisa menyerang siapa saja, dan kita bisa setiap saat diambil juga seperti itu. Nah, untuk itu kita harus belajar, dan di tengah-tengah kita sudah hadir dokter yang kita tunggu-tunggu, ya, supaya kita nih sampai tua aman-aman aja. Jadi pada saat diambil sama Allah tuh, sama Tuhan tuh, serangan jantung nih, kondisinya sudah siap lah istilahnya ya. Artinya udah dompetnya tebel, nggak punya utang ya. Jangan sampai lagi utang lagi banyak gitu kan. Diambil kan kasihan yang ditinggalin utangnya kan. Bikin pusing. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar gimana cara mengatasinya, gimana cara tanda-tandanya, ya, dan solusinya pakai apa nanti transdermalnya, ya, supaya nanti kita sehari-hari ditempel PNG itu, kenapa harus ditempel PNG di dada misalnya kan, kenapa harus ditempel Omevia, ya kan, nah gitu, kayak saya tadi ditempelin di sini juga kan, nah itu kenapa seperti itu untuk menjaga seperti apa, nah kita akan bahas nanti semuanya bersama Dr. Prasetyo dan saya akan dampingi Pak Rudi Prasetyo untuk sebagai moderator tentunya. Oke, siap nih ya semua ya. Yang siap supaya semangat, ayo ketik 7 dong. Ketik 7, chat 7 supaya kita buat semangat nih. Buat Pak Rudinya biar suaranya menggelegar, ya kan? Suaranya biar menggelegar. Oke, 7 yang banyak, ya kan? Biar kita sambut dengan angka 7 supaya Bapak Dokter Rudi kita ini, Pak Dokter ini semangatnya lebih keren lagi. Oke, terima kasih buat 777-nya. Dan Rapan musik siap. Musik yang mana? Oke, dan kita sambut Dokter Rudi Prasetyo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sehat, Pak Dokter? Malam ini, alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat, ya. Keren nih, Pak Dokter kelihatan agak potong rambut nih kelihatan ini. Ya, kelihatan lebih muda. Jadi sedikit. lebih muda ya. Kita nih yang di sini bersaing. Iya Pak Dokter, ini kita udah sampai. Mungkin Pak Dokter sambung ini, mungkin Pak Dokter bisa bicara dulu sebentar sambil nanti saya akan dampingi Pak Dokter berbicara lebih banter lagi istilahnya. Oke, siap. Oke, monggo. Jadi untuk teman-teman tadi di awal sudah lihat ya video tentang serangan jantung ya kalau tadi ya. Serangan jantung itu tadi ya. Bukan contoh stroke ya, tapi serangan jantung. Ya, mengerikan pastinya. Karena apa? Karena yang sering kita lihat adalah banyak kerabat kita tiba-tiba kita dengar sudah nggak ada. Artinya mendadak sekali. Kemudian kita juga lihat banyak sekali public figure ya, latihan futsal, olahraga, lagi bersepeda, tiba-tiba terkena serangan jantung.
Dan kok sering sekali Pak Dok ya kita ngelihat hal-hal seperti itu ya, terutama di lingkungan kita ya. Kita nggak usah lihat yang jauh-jauh, di lingkungan kita aja, kerabat, tetangga-tetangga, atau bahkan mungkin di lingkup yang lebih luas ya, teman-teman kita. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena memang prevalensinya tinggi atau angka kejadiannya sangat tinggi. Yang kemarin kita sudah bahas tentang stroke, itu juga tinggi. Ya, apalagi di yang malam ini kita akan bahas, yaitu serangan jantung. Ya kalau serangan jantung Pak Dokter, saya pernah dengar katanya dari setiap 2 kematian, salah satunya karena serangan jantung. Jadi dari setiap 2 kematian, satunya serangan jantung. Kurang lebih begitu ya kayaknya. Iya betul. Betul. Ya, jadi harus hati-hati nih teman-teman nih yang ada di sini. Makanya hari kita harus belajar banyak. Oh ada musik ya, musik background dari mana ya? Halo? Dimatiin dulu. Oke, lanjut Pak Dokter. Oke. Ya, jadi memang angka kejadiannya sangat tinggi. Kemarin aja saya punya teman itu punya bengkel ya. Kebetulan saya sering benahin mobil di situ. Kebetulan saya masukin mobil tua saya ya, saya kan ada beberapa mobil tua, saya masukin situ kok nggak selesai gitu kan. Saya teleponin, ya biasanya itu setiap Sabtu itu dia kirim progresnya gitu. Ternyata kok nggak muncul gitu. Tiba-tiba dengar-dengar udah habis diri. Oh. Habis pasang usia berapa tuh Pak Dokter? Usia berapa? Masih 50-an lah. Oh iya. Iya, 50-an. 50. Jadi kalau pasang ring rata-rata umur segitu ya, tapi kayaknya ada nggak sih yang baru 20 tahun pasang ring? Masih ada tentunya. Ada juga ya? Ring cincin kawin gitu. Iya, lifestyle ya. Lagi-lagi itu momoknya lifestyle juga. Lifestyle, betul. Jadi artinya seperti tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa sebenarnya itu yang terpenting apa sih? Kalau dari sudut pandang medis itu yang terpenting itu pencegahan sebetulnya. Ya. Pencegahan. Kan ada Pak Dok, artinya ring ya kan yang bisa menyelamatkan. Nah, tapi kan kalau misalkan katakanlah ya itu kalau orang yang mampu ya kan pasang ring itu sekarang 80 sampai 150 juta. Waduh. Kalau satu. Saya punya teman itu kalau nggak salah pasang ringnya sudah lebih dari 5 atau 7 kalau nggak salah. Waduh. 7. Ya, 5 atau 7. Jadi begitu serangan pasang. Tapi itu kan yang punya uang. Ya kan? Bagaimana kalau BPJS dikasih nggak sih? BPJS sih di cover, cuman kadang-kala ada beberapa kan biasanya ada penambahan. Di luar dari tetap keluar uang juga ya, tapi memang nggak sebanyak itu ya. Tapi ya sebanyak itulah paling bukan stres juga. Kadang-kadang mungkin kalau dapat BPJS tapi nanti urutannya paling belakang kalau bayarnya pakai BPJS. Dipasang ringnya terakhir. Iya, cuman kan kembali lagi kan, kita punya BPJS, punya asuransi misalkan. Iya. Terus kemudian misalkan saya ini seorang dokter bedah gitu, saya ngomong gitu kan kepada teman saya, mau nggak saya operasi gratis? Pasti kan nggak mau. Iya. Iya kan? Ya analoginya seperti ini. Jadi sebenarnya bukan soal kita artinya dengan jaminan ya, artinya kan kayak asuransi, BPJS, iya benar. Iya. Kan kita memang harus siap-siap seperti itu. Tapi sebenarnya siap-siapnya itu adalah pencegahan itu yang paling penting. Ya, makanya malam ini kita bahas ya. Oke, kalau siap. Dari sisi transdermal itu apa aja. Iya, ini teman-teman udah pada bawa pulpen sama spidol sama catatan nih, siap mencatat. Oke, siap. Oke. Izin yang penting Pak Dokter suaranya banter, semangat, jangan ada yang ngantuk pokoknya. Iya, jangan ngantuk ya.
Siap. Oke, kita keluar. Ya, jadi pembahasannya adalah teknologi transdermal, solusi untuk bebas dari serangan jantung. Ya, kita nanti lihat penjelasannya bagaimana. Ya, ini gambar ya. Ini fotonya, gambarnya benar ya. Karena ada beberapa contoh kasus itu yang dipegang bukan sebelah kiri, ya kan, dada sebelah kanan, padahal posisi malah sebelah kanan. Ke kiri. Sekarang kita mulai. Jadi data WHO ya, lagi-lagi kita bicara data karena ini memang secara statistik semuanya terdata, tidak ada smokel atau hanya bahasan-bahasan kosong, tapi memang ini data dari WHO menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia ini meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, kematian di Indonesia akibat penyakit kardiovaskular mencapai 651.000 ya, sekitar ini per tahun. Nah, apa saja penyakit kardiovaskular itu meliputi apa? Yang pertama stroke, memang stroke menduduki yang pertama. Ya, 331.000 kematian. Kemudian baru ada penyakit jantung koroner. Ya, di sini terdata 245 ya, 243 kematian. Kemudian penyakit jantung hipertensi menyusul berikutnya yaitu 50.620 kematian. Dan penyakit kardiovaskular yang nah ini urutannya. Jadi kenapa kita sering dengar stroke, ya kan? Kemudian kematian mendadak karena jantung koroner, ya, dan seterusnya. Kemudian kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner, ya, akibat penyakit kardiovaskuler ya, itu mencapai 651 penduduk per tahun. Ya, yang 600.000 per tahun. Ya. Ya. Itu sama ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum masuk kepada poin bahasan serangan jantung, kita harus tahu bahwa di sini ada yang disebut sebagai penyakit jantung koroner atau PJK atau coronary artery disease, disingkat CAD. Merupakan proses patologis itu proses abnormal yang ditandai dengan terjadinya akumulasi plak pada arteri koronaria epikard. Dapat terjadi penyumbatan secara penuh atau hanya sebagian. Ya, jadi awalnya itu adalah ya, jadi momoknya itu, sumbernya itu adalah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah yang memberi makanan dan oksigen ke jantung. Ya, karena apa? Karena adanya akumulasi plak pada arteri tersebut. Apa yang dimaksud dengan akumulasi plak? Kita bisa jelaskan di sini. Nah, jadi itu disebut sebagai aterosklerosis. Ya, proses sumbatan pada pembuluh darah itu disebut sebagai aterosklerosis. Ya, prosesnya itu kronis sebenarnya. Ya. Kronis itu maksudnya perlahan-lahan tapi dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian proses dipercepat dengan adanya faktor risiko. Misalkan merokok, jadinya lebih cepat. Gitu.
Harusnya dia kronis, ya, karena posisinya si pasien ini perokok, gitu, lebih cepat lagi. Kemudian diabetes, ternyata dia punya komorbid diabetes. Oh, diabetes juga pengaruhnya besar ya buat jantungnya? Sangat besar. Kalau diabetes ini bisa ke semua organ. Ya, nanti kapan kita bahas diabetes, nanti kita akan tahu betapa diabetes itu sangat juga termasuk ini penyakit yang menakutkan ya, bisa ke jantung, ke mata, ya kan, kemana-mana ya. Kemudian faktor resiko berikutnya hipertensi, ya, itu mempercepat prosesnya. Dan yang terakhir itu dislipidemi. Dislipidemi ini adalah kandungan lemak darah yang tinggi, ya. Lemak darah itu ada kolesterol, kemudian ada LDL, kemudian ada trigliserid. Ini contohnya orang gemuk-gemuk kali Pak Dokter. Kalau di dislipidemia ini rata-rata orang gemuk ya? Posisinya memang iya, terutama di perut ya. Itu lebih faktor resiko. Tapi yang lebih penting adalah saat dilakukan pengecekan, Pak. Nanti akan ketemu kadar lemak di dalam darahnya itu apakah normal, apakah tinggi. Nah, pada gambar yang atas kita bisa lihat ya, ini proses terjadinya aterosklerosis ya. Jadi ini yang kuning ini timbunan atau tumpukan atau akumulasi dari plak. Plak itu biasanya lemak. Ya. Ini saat ini kebetulan contohnya dua ya. Satu berhadapan-hadapan, akhirnya semakin lama semakin menyempit. Akhirnya darah yang mengalir ini terhambat kan pastinya. Ya, pastinya terhambat. Ya, itu kalau satu sumbatan, padahal biasanya satu itu banyak sumbatan ya, banyak penyempitan. Banyak sumbatan. Iya, banyak penyempitan. Makanya itu proses pemasangan ring itu sampai lebih dari satu karena posisi ini, Pak. Ya, posisi sumbatan itu. Nah, pada gambar yang di bawahnya kita bisa lihat, ya, yang kiri atas itu normal, ya. Ibaratkan aja pembuluh darah kita itu seperti selang. Ya, normal, bersih. Ya, normal, bersih. Bolong lah, bolong. Ya, bolong. Bolong-bolong ya. Nah, kemudian masuk di sebelah kanan atas, ya, di gambar yang bawah ya, yang gambar pembuluh darah itu. Nah, ini adanya robekan pada dinding arteri. Jadi aterosklerosis itu biasanya atau selalunya diawali dengan adanya robekan pada dinding arteri. Nah, ini mulai begitu ada robekan sedikit, ya kan, itu mulai ada menyangkut di sini, ya, perlemakan menyangkut di sini. Kenapa robek, Pak Dokter? Nah, robek itu biasanya karena proses pertama degeneratif ya, memang umur. Oh, umur. Ya kan? Umur sama itu yang perokok tadi, perokok kali ya, sama yang ngerokok ya, perokok dan lain-lain. Terus alkohol ya. Minuman alkohol dan seterusnya. Kemudian juga banyak, misalkan katakanlah makanan-makanan yang mengandung pengawet dan lain sebagainya. Iya, yang mengandung pengawet itu bisa terjadi rusaknya atau ruptur ya pada pembuluh darah. Meskipun sedikit, akhirnya dia bisa untuk tempelan daripada lemak. Atau plak, ini disebut plak ya biasanya. Nah, kemudian masuk kepada gambar kiri bawah. Nah, itu sudah menimbun. Ya, sudah menimbun, tapi tetap ada lubangnya, tapi sempit. Nah, yang sebelah kanan, ya kan, dia sudah lubangnya sempit, ya kan, ternyata ada suatu bekuan darah. Ya,
ada suatu bekuan darah atau biasa disebut sebagai trombus. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bisa biasanya pada orang-orang yang misalkan denyut jantungnya nggak normal. Ya, denyut jantungnya biasanya kalau dicek nadinya gitu nggak normal. Kalau normal kan tek, 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 gitu kan. Nah, ini bisa tek, 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 gitu kadang-kadang. Tek, tek. Nah, jadi nggak teratur, irregular. Nah, di saat-saat itulah memunculkan bekuan-bekuan, ya seperti itu. Nah, begitu masuk kepada sumbatan ini, yang selangnya ini semakin kecil, akan terjadi sebuah proses penutupan. Nah, kalau posisinya penutupan ini pada mampet lah ya. Penutupan itu mampet. Iya, mampet itu Pak, sudah nggak ada jalan lagi. Nah, kalau posisinya mampetnya ini pada pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Kalau mampetnya ini pada arteri koronaria, itu terjadi serangan jantung. Arteri koronaria itu yang memberikan arteri yang memberikan nutrisi dan oksigen menuju jantung. Ya, makanya penyakitnya tadi disebut jantung koroner, dari kata corona. Ya. Itu kalau jantung koroner itu kadang orang Jawa sebut angin duduk, sama nggak ya Pak Dokter? Jadi sama, itu kan istilahnya awal menyebut ya, karena posisinya serangan kan, terjadi serangan. Jadi serangan yang mendadak di situ, makanya langsung terjadi. Nah, sebenarnya prosesnya seperti ini. Ya, prosesnya seperti ini penyubatannya. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya ini kronis, Pak. Jadi nggak langsung gitu loh. Tapi menjadi cepat seperti ini. Proses dipercepat karena ada faktor risiko ini. Misalkan perokok. Ya, ada komorbid diabetes, hipertensi. Makanya nanti faktor risikonya itu bisa kita tekan atau pencegahannya adalah ya faktor risiko ini yang kita bisa modifikasi atau bisa kita ubah. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini adalah proses aterosklerosis. Ya, jadi perlahan-lahan, lama-lama numpuk, begitu nanti ada sesuatu, akhirnya terjadi sumbatan. Tek, sudah. Kalau di jantung ya udah nggak bisa lagi dia memompa karena kesumbat di situ. Oke. Lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang penyakit jantung koroner, sekarang kita ini tadi kita sering menyebut angin duduk kan. Ya, serangan jantung apa sih? Gitu kan? Kita harus tahu di sini. Itu adalah biasa disebut sebagai infark miokard akut. Yaitu penyakit jantung yang disebabkan oleh karena sumbatan. Nah, ini tadi Pak, mampet tadi, sumbatan pada arteri koroner atau koronaria. Sumbatan akut terjadi oleh karena adanya aterosklerotik pada dinding arteri koroner sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan otot jantung. Nah, ini apabila tidak segera ditangani menyebabkan kematian. Ya, jadi lagi-lagi apabila kita mendapati kasus yang seperti ini, itu sama ya, sebenarnya kasus itu ditanganinya adalah dengan segera, karena ini adalah termasuk kasus emergensi atau kasus gawat daruratan sama dengan stroke. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai serangan jantung. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, lagi-lagi kita berbicara tentang faktor resiko ya. Jadi kenapa harus kita paham tentang faktor resiko? Lah, disinilah peran kita nanti. Ya, disinilah peran kita selaku orang yang mengetahui lebih tentang kesehatan sehingga kita bisa berbagi, ya kan.
terutama pada orang-orang yang sudah punya faktor risiko. Ini dibagi dua. Yang pertama, tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi. Kedua adalah yang bisa diubah atau yang bisa dimodifikasi. Terus yang nggak bisa diubah apa faktor risikonya? Usia tentu ya, usia kita nggak mungkin bisa memundurkan umur kita. Ya. Nah, usia ini berhubungan apa? Risiko meningkat itu pada pria yang usianya sudah lebih dari 45 tahun. Ya. Kalau wanita itu usianya lebih dari 55 tahun. Loh, kenapa kok yang pria duluan ya umurnya 45 tahun, yang wanita 50. Nah, ini biasanya karena kalau di wanita itu usia lebih dari 50 itu sudah menopause. Ya, artinya di sini sebenarnya protection-nya yang melindungi jantung dari wanita ini adalah hormon estrogen. Ya, begitu sudah menopause, otomatis hormon estrogennya turun, sehingga dia baru resikonya mulai meningkat. Ya, ini tentang usia. Kemudian kalau jenis kelamin laki-laki itu 2 kali lebih besar resikonya dibanding wanita. Ya. Terus kemudian yang nggak bisa diubah lagi itu riwayat keluarga. Ya kan, kalau misalkan kita ada riwayat keluarga, orang tua atau saudara kandung ya ini terutama, itu sudah ada serangan jantung, ya kan. Terus ada yang stroke atau meninggal mendadak, diabetes, gagal ginjal. Nah, ini sudah menjadi riwayat. Ya, artinya memang sudah terserang penyakit-penyakit ini. Nah, ini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, yang kita bisa ngapa-ngapain itu adalah di posisi yang bisa dimodifikasi atau bisa diubah faktor-faktor resikonya. Yang pertama adalah peningkatan lemak darah. Ya, ini dislipidemi tadi itu. Jadi harus diet nih. Hipertensi. Ya, hipertensi. Hipertensi. Bisa kan? Peningkatan lemak darah, misalkan kita cek, kemudian TG-nya 300, gitu kan, triglyceridnya 300, terus kemudian kolesterol 400, gitu. Kita begitu cek, kan kita bisa ubah. Ya, artinya diubah itu mulai dari pola makan sampai kita minum obat, tentunya kan seperti itu ya. Kemudian saat kemudian sudah bisa menurunkan itu, otomatis resikonya semakin turun. Dan seperti itu. Itu maksudnya yang bisa diubah. Kemudian hipertensi, ya kan? Tensinya sudah 140/90 misalkan ke atas, misalkan sudah kecenderungan naik, ya sudah cepat-cepat untuk diterapi. Ya, artinya terapi di sini mulai lifestyle-nya, ya kan? Lifestyle itu kan pola hidup, pola makan, terus kemudian sama pemberian obat-obatan. Ya. Terus kemudian diabetes bisa dikontrol. Ya. Bisa diabetes misalkan, oh saya sudah diabetes, tapi bisa terkontrol karena apa? Karena pola makannya diatur. Kemudian dia juga pencegahan, ya kan? Minum obat yang teratur. Diabetes langganan ya, banyak kawan tuh langganan tuh kalau diabetes larinya kok ya lari cepat ke jantung gitu. Iya kan? Iya. Kayaknya cepat banget. Apa karena mungkin karena darahnya jadi kental itu ya? Mungkin iya, darah jadi kental dan diabetes itu kerusakannya pada pembuluh darah, Pak. Jadi harus hati-hati. Ini kalau diabetes ini kalau udah seperti ini, untungnya udah ada produk One More ya. Jadi nempel setiap hari yang banyak gitu, biar dibersihin pembuluh darahnya, gitu ya. Kasih PNG, PNG-nya eman-eman pokoknya. Terus kemudian yang bisa dirubah lagi merokok. Merokok. Waduh,
saya ini yang paling sulit merokok, nggak bisa ninggalin rokok kan sering gitu kan. Iya, iya. Perokok pasif juga itu pasif bahaya juga nih, Dok. Bahaya juga. Pasif itu juga lebih bahaya sebenarnya kalau perokok pasif. Lebih bahaya. Makanya sekarang sudah ada undang-undang tempat-tempat yang dikhususkan untuk para perokok. Ya. Kemudian minuman yang beralkohol artinya kita bisa hindari. Kemudian aktivitas fisik yang kurang kita bisa tingkatkan. Kemudian stres. Nah, stres ini kadang-kadang sulit kan karena kita tidak mengerti ya kenapa sih kok saya itu jadi sakit ini sakit itu, ternyata ujung-ujungnya karena stres, banyak pikiran, banyak masalah. Sakit psikologis ya, larinya ke fisik. Larinya ke fisik, psikosomatis namanya. Iya, psikosomatis ya namanya. Iya, iya. Ya, jadi ini yang nanti kita bisa ubah. Ya, iya. Itu ditambahin kali, Dok. Dok, ditambahin. Bisa diubahkan baru sampai nomor 6. Nomor 7 ditambahin. Persiapkan produk one more. Iya, betul. Iya, itu berubahnya ya. Oke. Nah, sekarang gejala klinisnya itu apa? Ya, gejala klinis dari serangan jantung itu biasanya nyeri dada retrosternum seperti tertekan atau tertindih berat-berat. Jadi posisinya adalah di tengah ya. Di tengah malah ya. Ini sternum ya. Maksudnya ini sternum, maksudnya di belakang sini. Jadi rasanya itu berat di belakangnya dada ini. Dada tengah ini kan ada tulang itu sternum. Nah, dia merasanya di dalamnya. Seperti tertekan atau tertindih benda berat. Oh, oke. Bukan hanya kayak nyeri-nyeri biasa, bukan. Tapi seperti tertekan rasanya. Kayak didudukin gajah gitu kali ya. Nah, betul. Tapi kalau dudukin gajah langsung mati, Pak. Ini gajah anaknya. Iya. Seperti itu, itu gejala klinisnya ataupun ciri nyerinya seperti itu. Kemudian nyeri ini menjalar, ya. Ingat-ingat, nyerinya menjalar bisa ke dagu, ke leher, kemudian ke tangan, punggung, epigastrium, terus menjalarnya itu ke arah tangan kiri yang lebih sering. Ya karena makanya tadi kan posisinya jantung itu kan serong ya, cenderung ke sebelah kiri. Itu bisa nggak gini? Nah, nih, saya pernah soalnya nyari, saya belum nggak pernah namanya kayak didudukin gajah tadi nggak. Cuman tiba-tiba tuh dagu tuh rasanya ngilu sampai ke ke dalam gigi itu rasanya ngilu gitu kayak gimana gitu. Terus nggak nyaman ke dada tapi nggak sampai seperti itu tuh gimana? Bisa nggak gejalanya muncul tanpa harus kayak didudukin gajah tadi? Bisa juga, Pak. Oh, langsung ke sini. Memang ini yang spesifik. Ya, bisa juga tidak spesifik memang. Ya, bisa juga tidak spesifik karena kadang kala itu respon orang per orang itu memang berbeda. Oh iya. Ya saya pernah beberapa kali nih Dok kayak gini nih, langsung di rahang itu sampai di dalam tuh rasanya ngilu, udah wah ini kok rasanya nggak nyaman gitu, udah langsung saya tempel PNG, duk terus sama saya batuk-batuk gitu kan, langsung enak. Langsung enak. Iya, jadi ya udah ini saya sekarang sih pencegahannya saya selama ini pakai PNG itu sudah ada, nggak pernah kumat. Taruh di dada ya Pak. Ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya itu disertai gejala tambahan. Gejala tambahnya itu bisa berupa sesak, mual, muntah, nyeri epigastrium, keringat dingin, dan cemas. Jadi ini yang sering ya, yang sering itu adalah hati-hati kalau misalkan orang mengeluhkan seperti mah. Sesak, kayak mual, muntah gitu, ya posisinya di situ, di seputaran perut gitu. Nah,
kemudian keringat dingin. Nah ini hati-hati karena yang tersering itu didapatkan kondisi yang seperti itu. Ya, kalau misalkan katakanlah seperti tertekan kan kita langsung bisa paham. Iya, nah, iya. Ini yang tersering itu yang kelewat karena dia mengeluhnya seperti mah. Oh, oke. Iya, benar-benar. Banyak kejadian tuh, temen tuh kayaknya ini tiba-tiba kayak kena serangan mah gitu. Kemudian nggak lama sesek terus bablas. Iya, betul. Sama, jadi yang kemarin yang tadi saya ceritakan teman yang punya bengkel itu kapan hari sudah kontrol gitu kan. Katanya, oh saya ini GERD gitu kan. Iya, iya. Nggak mah tapi GERD kan gitu kan. Tiba-tiba langsung pasang ring. Ya, jadi ini yang kita harus waspada. Artinya kan kalau di dunia medis kan memang kalau misalkan kita ketemu dokter kan tidak serta-merta kalau kita melihat gejala itu kan langsung kita bisa mendiagnosa kan pasti ada stepnya, kita pasti anamnesa, kemudian mulai pemeriksaan fisik, baru pemeriksaan penunjang atau laboratorium, nanti akan ketemu suatu diagnosa. Tetapi paling tidak kalau kita tahu ya kan, gejala-gejala klinis seperti ini, nah kita bicara yang paling berat aja, kan gitu kan. Kadang-kadang kita remehin, oh paling mah ini, ternyata seringkali seperti itu kelewat. Iya, betul. Kasih obat mah aja gitu kan. Nah, padahal ini penyumbatannya sudah tambah lama tambah buntu. Iya, ya. Banyak orang yang nggak paham tuh gejalanya mirip, dipikirnya sakit mah. Asam lambung naik gitu kan. Sering gitu Pak. Kayaknya GERD gitu kan ngomong, oh, bukan mah ini dok, ini GERD gitu sering kali seperti itu. Padahal arahnya nanti ke serangan jantung. Biasanya terlambat tuh kalau udah kayak gitu tuh banyak kejadian. Sudah terlambat Pak. Iya. Rata-rata. Terlambat kalau misalkan kita telat, ya nggak bisa ini lagi. Untuk terapi itu yang emergensinya kelewatan. Oke, kemudian, nah kita sudah pada posisi ini. Bisa dibantu dengan paracetamol one more, ya kan sesuai dengan tadi judulnya. Nah, kalau dari sudut pandang terapinya ya, kita bagi dua aja. Di pencegahan sebelum terjadi serangan jantung, kemudian setelah terjadi serangan. Artinya setelah dia serangan jantung, kemudian sudah ditangani, otomatis kan ada maintenance. Nah, seperti ini. Ya, artinya ini berdasarkan knowledge yang saya baca di produk itu, tetapi tentunya nanti teman-teman di sini akan punya testimoni, ya kan, ada punya pengalaman. Nah itu monggo silahkan nanti kita sharing di sini. Waduh, saya kok pakai ini, kemarin saya tempel ini bagus, nah, boleh saja. Ya. Testimoni itu lebih menguatkan ya. Jadi kalau kita berbicara product knowledge itu kan istilahnya guidance ya, pakai guide saja, tapi bisa juga teman-teman menemukan formula-formula. Nah itu silakan kita di sini memang untuk sharing. Oke, menarik nih Pak Dokter ya. Oke, kayaknya udah sampai di sini, udah ngelihat materinya cukup praktis, singkat, padat, dan mudah diterima secara awam. Nah, tadi Pak Dokter juga bilang tentang testimoni. Kayaknya kita perlu juga dengar nih, ada beberapa pasien di sini yang hadir mungkin testimoni. Ya, coba dong dari peserta bisa buka Pak. Oke, Pak Jumali, silakan Pak Jumali. Pak Jumali, silakan. Iya, monggo. Testimoninya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sehat juga Pak Dokter, Pak Yudi, dan teman-teman semuanya. Ini gambarnya gelap ya Mas ya? Enggak ada gambar. Bentar, Pak. Oke ya, monggo Pak Jumali. Oke. Pak, terima kasih. Ya, kebetulan dengan pembahasan malam ini
saya belum lama ini menemukan sebuah keajaiban bagi saya, karena ada tetangga saya secara ekonomi itu kan tidak mampu, waktu itu kena serangan jantung, masuk ICU di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sragen. Dari PKU oleh dokter itu divonis harus pasang ring jantung. Waduh, pasang berapa ring katanya? Menurut informasi dari keluarga itu hanya 1 ring, Pak. Cuman biaya yang harus dikeluarkan itu kisaran 100 juta. Wow. Nah, itu beliau tidak mampu, akhirnya dibawa pulang kembali, Pak. Dibawa pulang ke rumah, ya sudah pasrah lah dengan keadaan. 1 minggu di rumah, pulang dari ICU itu saya baru dengar kabar itu, Pak. Akhirnya saya datangin, habis maghrib malam itu saya minta izin untuk menempelkan, waktu itu hanya PNG sebanyak 4 lembar yang saya potong menjadi masing-masing lembarannya itu menjadi 2, Pak. Ya, jadi 8 titik ya. Ya, 8 titik, Pak. Terus saya tambah dengan 2 vitamin B12. B12, oke. Itu posisi pasien waktu itu kondisi dalam kondisi masih terkapar atau sudah jalan atau gimana waktu pas datang ditempel? Itu hanya bisa duduk waktu itu, Pak. Oh. Waktu itu duduk, ya dari fisik itu sudah kelihatan sayu sekali, sangat lemah sekali. Saya tempel, itu waktu itu seingat saya di belakang itu 4 titik, 3 di bawah, 1 di atas itu, Pak. Nah, terus di depan itu dada kiri kanan 1-1, terus di paha itu 1-1 depan, ya. Terus di lengan itu juga 1-1, Pak. Nah, terus ditambah lagi dengan B12-nya itu. 12 di leher apa di dada? 12 di belakang ini, Pak, di belakang telinga, di bawah di leher itu, Pak. Leher ya. Betul. Nah, setelah itu, setelah penempelan saya persilahkan untuk istirahat dan saya kembali pulang. Setelah paginya saya kaget, Pak. Memang beliau itu jual nasi tumpang untuk sarapan ibu-ibu dan semuanya di warga tempat saya itu. Saya lewat kok sudah makan soto dari jauh itu. Kok sudah keringetan begitu, sudah membantu jualan. Saya juga kaget, Masya Allah, ini benar apa enggak ini saya itu. Saya samperin beliau itu. Pak Parman, itu benar jenengan itu yang jenengan rasakan. Wah, terima kasih ya Mas ya atas bantuan jenengan itu. Begitu ditempel, selama saya pulang dari rumah sakit baru semalam itu merasakan kenikmatan tidur dan sarapan pagi itu, Pak. Oh, tadinya nggak bisa tidur ya, susah ya berarti ya? Nggak bisa, Pak. Nah, sebenarnya malam ini tadi saya sudah cari orangnya itu. Cuman karena rumahnya juga agak lumayan dari tempat saya, Pak. Ya enggak apa-apa lah, nanti kalau saya suruh ke tempat saya nggak enak ini ya. Iya, iya. Saya ajak testimoni ini tadi. Iya, Tapi saya, Pak, inilah suatu wasilah yang dikeluarkan oleh Allah lewat PNG ini, saya benar-benar mantep ini, Pak. Jadi reaksinya cuma sehari ya, itu bisa, alhamdulillah bisa. Cuman sekali tempel dan sampai sekarang itu sudah sehat itu, Pak. Udah seperti biasa. Oh, luar biasa. Oke, makasih banget, Mas. Wah, ini jadi Pak. Sedekah berkah berlimpah ini. Amin, amin, amin. Ya, jadi saluran berkat juga nih. Makasih, Pak. Di daerah Sragen kembali ya berarti ya? Sragen ya? Iya, Pak. Di Sragen, Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Pak Dokter, Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dokter, ada lagi pertanyaan nih, nyambung nih, ada bahasan nanya nih dari Pak Ahmadi ya.
ulu hatinya sakit katanya, ulu hatinya sakit, tuh sulit sendawa. Apakah ini hitungannya kena jantung? Oke, jadi gini, seperti tadi sudah kita sharingkan ya untuk yang slide tadi. Jadi penyakit jantung koroner itu sifatnya kronis, ya, sifatnya kronis. Jadi dia tidak langsung. Artinya sebenarnya sebelumnya itu sudah ada proses terjadinya penumpukan atau akumulasi plak tadi, atau bahasa gampangnya sebelumnya sudah mulai ada sumbatan gitu sedikit-sedikit. Nah, tentunya proses ini bisa juga memang tidak menimbulkan gejala, ya kan, tidak menimbulkan gejala. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaannya, kalau misalkan ada nyeri ulu hati, apakah itu kemudian dan sulit sendawa, apakah sendawa, itu katanya mengarahnya kepada jantung? Ya, kita belum bisa memastikan. Tentunya harus dilakukan suatu pemeriksaan yang lebih lanjut. Itu, ya kan? Okay. Dan juga tapi juga bisa, masih 50-50 jantung juga ya? bisa. 50-50 bisa juga iya, jantung, bisa juga. ya kan? Sama juga bisa. Tapi tentunya ya. riwayat, Pak. Kita lihat, artinya pernah dia lab, misalkan melakukan pemeriksaan laboratorium, medical check up, misalkan seperti itu. Nah, hasilnya gimana? Itu kan, oh iya saya memang gini, hipertensi saya, terus kemudian kolesterol saya memang tinggi biasanya. Nah, kalau sudah ada bahasan-bahasan seperti itu, nah itu bisa memang mengarah seperti itu. Oke, cukup jelas. Ya, oke, makasih. Ini yang muncul juga Pak John Lai dari Australia nih. Halo, apa kabar? Pak John dari Australia. Pak John ini pasien yang dulunya kena gula ya Pak ya. Gula, terus badannya agak besar juga, nurunkannya susah. Ternyata lewat produk PNG, kaki yang berair itu ternyata bisa kering ya. Karena ada luka-lukanya bisa kering dengan PNG. Terus, nah mungkin untuk jantungnya gimana Pak John? Mungkin bisa cerita atau ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Australia nih. Monggo Pak John. Oh, suaranya di ini Pak John, apa mikrofonnya mati? Nah. Ya, bisakah Pak John? Malah ketutup. Iya, dengar suaranya sekarang. Iya, lagi. Ya, iya. Saya udah pasang ring 5 ini. Udah pasang ring 5. Diabetes mulai dari diabetes ini sudah 47 tahun. Ya, jadi ini saya setelah dengar penjelasan dokter ini, terus kemudian lihat banyak teman-teman sudah pada dipanggil pulang, saya jadi grogi. Mesti tempel ini, tempel ini benar. Iya, mesti tempel ya. Ini banyak. Iya, saya saya selama ini lebih banyak concern untuk ginjal saya, Pak. Karena fungsi ginjalnya tinggal 15%. Ya. Ya. Jadi saya konsentrasi di ginjal saya. Ya. Jantung. Ya. Terakhir masuk 2 kali rumah sakit, jantungnya enggak disinggung-singgung, katanya enggak apa-apa. Gitu. Cuma ya ginjalnya aja yang bermasalah. Ginjalnya ya. Karena 47 tahun minum obat kan untuk kalau untuk ginjalnya ya saya tempelin itu PNG itu. Sekarang PNG ya. Saya tempelin PNG itu. Lah, yang tadinya kakinya bengkak sekali, sekarang udah nggak bengkak, udah kempes. Luar biasa. Ya, udah kempes. Terus tadinya juga
banyak luka-lukanya. Nah, luka-luka itu jadi kering semua. Wow, itu PNG-nya ditempel di mana, Pak Dok? Itu PNG saya tempel di bagian punggung kiri kanan. Punggung ya. Ya di atas anus itu. Oh. Terus kemudian juga saya kadang-kadang kesulitan untuk buang air kecil. Jadi saya tempelin juga di dekat antara perut sampai ke bawah itu saya tempel lagi. Oh, dan kencingnya jadi lancar? Kencingnya ya jadi lancar. Oh ya, syukur. Kencingnya jadi lancar. Ya. Jadi untuk jantung sekarang harus nempel tambah di dada ya? Iya, kelihatannya harus ditempel ini kalau saya lihat tadi penjelasan dokter dan segalanya. Wah, mau enggak mau mesti tempel ini. Karena ini udah pasang ring 5, Pak. Oh, udah pasang 5. Jangan sampai jadi nambah lagi, Pak John. Jadi begini, ya untungnya saya tinggal di Australia. Australia 1 peser pun kita nggak bayar. Untuk berapa ring aja dipasang nggak bayar. Tercover dengan seperti BPJS itu. Oh iya. Iya. Ya bersyukur ya di Australia tetap. Ya kalau di Australia penyakit gawat ya seperti jantung apa segalanya itu 1 peser pun nggak perlu ditarik biaya. Kanker misalnya. Pak John usianya berapa sekarang? Usia berapa sekarang? Saya sebentar lagi 67. 67. Oh 67. Ya. Oke. Termasuk hebat nih bertahan. Ya bersyukur akhirnya ketemu produk yang bisa digunakan setiap saat. Ya, saya sekarang nanti lebih tempel lebih banyak lagi. Makanya lagi. Jangan lupa saya ambil mau goatnya double ya. Hidup lama dan suge. Iya. Oke, makasih Pak John ya. Oke, lanjut ya. Oke, makasih. Yuk kita lanjut lagi ke Pak Dokter. Pak Dokter. Oke, kita ke Pak Dokter lagi. Oke, Pak Dokter. Tadi kita nyambung. Tadi ringnya sudah sampai 5 nih ya. Ring sudah sampai 5. Terus kemudian ada masalah di ginjal. Lalu tapi sudah ditempel dengan PNG di daerah pinggang, ginjalnya sama di atas tulang ekor. Dan juga di dekat kemaluan ya, itu di bakusar ya, untuk supaya kencingnya lancar. Nah, ada nggak tambahan lagi? Tadi kasih B12 juga rupanya. Nah, ada nggak tambahan lagi yang disarankan? Mungkin Omnevia atau jumlahnya berapa? Mungkin Pak Dokter bisa kasih masukan. Tadi sempat ya saya tuliskan di slide yang terakhir itu. Tapi kalau untuk bahasanya itu kan kita kalau berbicara jantung ataupun serangan jantung ini tentunya kita harus kembali kepada faktor resikonya. Nah, sekarang faktor resikonya itu apa gitu ya. Contohnya kayak Pak John, di sini ada diabetes yang kemudian sudah komplikasi kepada jantungnya, kemudian pada ginjalnya, otomatis harus lebih lebih komplit lagi untuk jenisnya. PNG, Omevia, ya kan? Kemudian melatonin. Omevia-nya bisa lebih banyak kali ya Pak Dokter. Omevia itu kan dia ada omega bisa selain memang PNG kan ada pembersih pembuluh darah tuh yang dari saponin tuh bahannya kan. Saponin itu kan untuk ngoroi pembuluh darah. Nah berarti ditambahkan dengan Omevia, tapi Omevia-nya jangan tanggung-tanggung kali ya. Di semua titik kali, nggak cuma di dada, nggak cuma di mungkin termasuk di daerah-daerah leher, punggung, dada ya mungkin ya. Omevia bisa ditempel situ juga Kak? Ya, bisa Pak. Bisa ya. Tapi tentunya nanti harus dilihat juga apabila penderita itu minum obat pengencer darah ya. Bahkan minum obat pengencer darah kalau misalkan ketambah protein yang dari one more nanti artinya kita lihat dosisnya. Kita juga lihat di situ. Kalau misalkan katakanlah, masih ini cuma maintenance saja, ya boleh. Tapi artinya harus, kalau menurut saya, kalau sudah kondisi sudah komplikasi itu harus lebih lengkap.
kan. Jadi kita nggak menggantungkan aja cuma dari BNC, tapi harus ada omega-nya, karena di omega juga bukan hanya omega 3, tapi coenzyme Q10 itu juga perlindungan untuk pembuluh darah, untuk jantung dan untuk menjaga hipertensinya, semacam itu. Ya. Oke, makasih Pak Dokter, cukup jelas. Oh ya, ada lagi testimoni. Rafan mungkin bisa tadi ada yang kirim video testimoni jantung juga, baru di hari ini ngasih terapi dan ada efeknya. Coba Rafan bisa diputarkan video yang testimoninya tadi, ada yang baru nih. Ya, operatornya nih anak SMP tapi keren ya. Rafan namanya. Hai Rafan. Pak Supardi, kemarin sebelum pemakaian sakitnya kemarin apa Pak? Terangkan dulu Pak, dari pertama sakitnya asalnya Pak, sakit apa kemarin? Jantung sama paru-paru. Jantung sama paru-paru ya Pak Supardi, baik ya. Jantung sama paru-paru dadanya sesek ya Pak ya. Biasanya pakai oksigen ya? Ya. Pakai oksigen itu dengan bantuan oksigen kalau mendapat sesek dadanya. Dengan pemakaian Warmor kemarin baru 1 kali, gimana Pak rasanya pakai Warmor? Saya tempelin tuh. Ya lumayan. Ya, terus nafasnya tarikannya sejene? Ya, enteng ya. Terus bubuknya Pak? Ya bisa tidur. Bisa tidur ya. Biasanya? Enggak. Iya. Sweet. Tidur biasanya kalau sudah bangun tidak bisa bubuk lagi ya Pak ya. Iya ya wes. Makasih ya Pak ya. Warmor. Oke, keren. Ya, ini tadi ada yang kasih baru, ini baru barang hangat ya, masih hangat dikirim langsung juga. Oke. Iya, langsung. Nah, mungkin sambil kita ngobrol, silakan ada yang bertanya, silakan chat di apa? Ditulis ya, diketik apa yang mau ditanyakan, kita bisa baca di sini dan Dr. Udi langsung akan menjawabnya. Silakan tentang jantung, karena penting ini. Silakan. Kayaknya udah pada ngerti semua ya, nggak ada yang bertanya. Iya. Atau ada yang mau testimoni lagi, boleh deh. Yang punya testimoni bagus untuk jantungnya mungkin diri sendiri ya. Kalau tadi kan pasien ya, coba mungkin yang punya testi diri sendiri boleh. Silakan dibuka mic-nya. Irma, Pak, kalau benjolan di paha ditempel langsung yang di benjolan ya? Iya. Itu saya jawab aja, kalau benjolan mah tempel aja langsung ya kan. Ya, kasih apa slim style, dan kalau ada benjolan di paha kasih slim style lalu ditimpa sama PNG ya. Tadi ada lagi pertanyaan lagi. Oh ya, apa lagi? Kalau kaki bengkak dan muka bengkak apakah itu juga penyakit jantung? Nah, ini Pak Dokter nih. Monggo Pak Dokter langsung jawab aja. Muka bengkak, kaki bengkak. Kalau bengkak itu harus kita lihat dulu ya, karena pembengkakan itu bisa dari jantung, bisa dari paru, bisa juga ginjal, bisa juga memang lokal. Ya, nggak serta-merta ya. Jadi nanti harus dilihat penyakit dasarnya. Ya, kalau kita jadi tidak selalu jantung juga ya. Nggak selalu jantung. Jadi bisa juga misalkan kebocoran protein pada ginjal. Oke, ini siapa lagi nih yang main terobos? Oke, cukup jelas ya. Jadi tadi untuk muka bengkak belum bisa dipastikan apakah itu jantung, tapi tetap pada intinya tempel aja ya Pak Dokter ya. Iya. Apapun penyakitnya tempel aja sesuai dengan yang tadi. Iya. Oke, makasih Pak Dokter. Nah, di sini ada apa nih? Mbak Puji, Pak Dokter, mungkin mohon solusi penjara kalau terjadi pembengkakan jantung apa saja yang dipakai? Nah, pembengkakan jantung. Sebenarnya sama aja ya Pak Dokter. Pembengkakan jantung sama nggak dengan jantung koroner? Itu kan memang terjadinya biasanya karena hipertensi. Ya,
Jadi kalau orang dengan hipertensi, tekanan darahnya selalu tinggi, otomatis jantung itu memompa dengan kerjanya lebih keras. Akhirnya terjadi pembengkakan. Itu kalau sudah terjadi pembengkakan, artinya nanti bisa juga terjadi gagal jantung. Ya, ujung-ujungnya nanti gagal jantung. Jadi jantungnya sudah nggak bisa untuk memompa darah. Ya, ujung-ujungnya juga ke sana. Artinya kalau misalkan terapinya hampir sama. Ya, ada PNG, ada omevia. Ya, yang banyak itu ya, omevia, PNG-nya, ya. B12 malah lengkap, paling lebih lengkap, lebih keren kayaknya. Iya, karena semuanya saling berhubungan ternyata, terkonek ya. Iya. Puji Jogja, Kak, ibu saya bengkak, kata dokter ada penyumbatan getah bening. Tempel PNG di mana Pak? Ya kalau ini mah ditempel di tempatnya aja langsung. Ya, kalau getah bening ya, nah ya apalagi nih. Getah bening sebelah mana? Leher ya ditempel. Oh gitu. Leher. Ya. Jadi apa omega style mungkin ya? Berapa? Ya untuk tadi getah bening berarti yang bisa digunakan selain PNG, omevia sama slim style kelihatannya ya. Betul Pak Dokter. Menurunkan bengkaknya. Oke. Bisa pakai one word ya. Kalau habis operasi bypass, habis operasi bypass bisa pakai one more apa tidak? Dan bin kontrol dokter untuk kekentalan darahnya tidak stabil kira-kira menggunakan apa? Ya. Tiap bulan kontrol dokter untuk kekentalan darahnya tidak stabil kira-kira gunakan apa? Jadi ini omevia, ya kan? Karena di omevia koenzim Q10 itu untuk improve atau menaikkan nitric oxide. Jadi dia menaikkan untuk melancarkan pembuluh darah atau mengencerkan. Ya. Tapi tentunya itu tadi tetap kan dikontrol ya, tetap dikontrol. Kontrol nanti kalau sudah kekentalannya sudah membaik ya tentunya di maintenance saja. Tetap dikontrol ya. Cuman memang ada satu kelebihan juga ya produknya One More ini kan nggak bakal overdosis kan ya Pak Dokter ya. Itu kelebihan. Beda sama kalau kita ke dokter disuntik gitu kan. Kalau kelebihan obat nggak bisa diambil lagi gitu obatnya kan. Disuntik. Nah kalau kita nih enaknya tidak mungkin terjadi overdosis. Kalau kelebihan nggak dicabut gitu. Tinggal cabut, iya. Karena dia kan bekerjanya lama. Kan 24 jam, misalkan ada, ya itu tadi contoh paling kecil gatal misalnya, ya udah tinggal cabut beres. Oh iya, ya barusan ada yang nanya lagi kalau gatal gimana tuh jawabannya dicabut aja, jadi nggak usah nunggu 2 hari, ya sehari atau 12 jam pun boleh dicabut, ya pindahkan ke sebelahnya yang nggak gatal. Ada yang gampang gatal juga kemarin 3 jam sekali juga boleh dicabut, pindahin ke sebelahnya gitu aja kan. Gampangannya gitu ya. Ya, oke bagus, keren sekali nih penjelasan dari Pak Dokter. Dan tadi ada yang nanya lagi, tadi di poriri, apa sih poriri ya? Poriri besar itu apa Pak Dokter? Kok ada poriri? Poriri itu apa maksudnya ini? Kali salah ngetik kali ya? Saya juga nggak tahu, baru emang ada penyakit poriri. Oh pori-pori, pori-pori. Kalau pori besar, ya pakai kolagen lah. Baca pakai kolagen. Iya kan. Sama maskernya, iya. Iya sama maskernya. Langsung kecil itu. Oh iya. Ditanggung langsung kecil. Ya. Pori-pori di muka, ya udah pakai masker ya. Ya masker. Nah, oke, kira-kira ini pertanyaan sudah cukup banyak dan cukup jelas. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul berapa nih? Jam 9:05. Nah, dari banyak pertanyaan ini, ya kira-kira udah cukup puas kan? Kalau yang sudah cukup puas dengan pertanyaan, boleh deng chat angka 1. Ya, chat 11111 ya. Ada. Tanya varises menggunakan produk apa? Ya. Varises sama aja
pakai PNG aja udah cukup, sama apa slim style ya kan? Slim style ya. Iya betul. Oke, oh yang puas sudah banyak nih, ngetik satu-satunya, keren ya. Oh selamat juga buat Mbak Isti Muriani yang ulang tahun hari ini. Halo Mbak Isti, kita rayakan satu Indonesia Raya, dan dari Australia juga ada, ini dari Malaysia ada. Iya, selamat ulang tahun ya, ada asisten si Isti Muriani. Oke, saya rasa cukup, nggak ada lagi pertanyaan, dan kita akan belajar lagi di minggu depan karena waktu sudah menunjukkan jam 9:05. Dan sebelum saya tutup, mungkin Pak Dokter bisa kasih pesan-pesan di sesi terakhir ini untuk bisa jadi bekal buat teman-teman. Monggo Pak Dokter. Terima kasih kesempatannya diberikan saya untuk sharing malam ini. Pesan dan kesannya sebenarnya kembali lagi ya, saya selalu menyampaikan bahwa yang terpenting itu adalah prevention atau pencegahannya, atau preventif, kalau bahasa medisnya itu preventif. Jadi pencegahan itu yang paling penting. Artinya kalau kita berbicara tentang serangan jantung, tentunya teman-teman semua harus melakukan cek medical check up ya, terutama medical check up itu. Kalau misalkan umurnya masih 30-40 setahun sekali, tapi kalau sudah 50 tahun ke atas itu 6 bulan sekali, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama bahasan yang malam ini, supaya tidak terjadi serangan jantung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan judulnya, ingat pencegahan, ya ingat transdermal dari One More. Ya, itu paling gampang. Nggak usah pakai, teman-teman nggak usah, kalau misalkan pakai obat-obatan, ya kan, yang harus diinjeksikan atau apa, teman-teman harus cari orang yang bisa menyuntikkan. Kalau ini kan cukup sudah tahu cara tempelnya, tempel aja. Paling kesulitan yang di punggung kan, kita tolong gitu aja. Iya. Kalau yang lain-lain itu sangat-sangat aman ya. Jadi itu yang paling lebih gampang pencegahan itu daripada nanti sudah terjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan jiwa. Saya kira itu. Oke, terima kasih buat Pak Dokter dan buat teman-teman semua ya. Terima kasih juga atas atensinya yang menulis chat satu-satu cukup banyak, berarti puas banget ya hari ini. Dan semoga mulai hari ini dan seterusnya teman-teman yang ada di room ini, di room Zoom ini, itu mulai menjaga kondisi jantungnya ya, walaupun tidak ada gejala, karena ini kan hitungannya silent killer atau pembunuh tidak kelihatan ya Pak Dokter ya. Jadi mulai dari sekarang setiap hari tetap tempel, ukurannya kecil aja nggak apa-apa di dada ya, sekeluarga, jangan cuma kita, tapi bagaimana keluarga kita juga ditempel semuanya ya. Oke, oh ya, ada Bu Yayan Karyani ternyata. Aduh, sebelum saya tutup, mumpung ini, saya kaget tadi ternyata ada Bu Yayan ngasih komentar nih. Ternyata nongol. Katanya tadi nggak bisa hadir, ternyata hadir. Oke, Bu Yayan. Bu Yayan nih bisa jawab yang kena tadi, nambahin orang kena varises. Monggo Bu Yayan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu dosen kita nih. Nyimak pelan-pelan. Lagi sibuk. Sudah agak reda. Jadi tadi saya memberikan saran untuk Pak John harus pakai Omevia. Terus untuk yang tadi varises kedengaran, itu bukan PNG aja, harus Omevia, lebih bagus lagi kalau komplit dengan B12 dan Dekamin. Jadi karena lemak esensialnya harus masuk, kalau enggak hormon pengatur ininya nggak lengkap, nggak diperbaiki. Oh, Omevia ya, Bu, Ibu ini ya. Iya. Ya, cocok lah berarti. Ya, itu aja. Saja, oke, makasih. Makasih ya, Bu dosen. 3, 4, 5. Oh, okay. Ini tempatnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, punten ya. Saya tadi jelaskan ini nih sama temanku tentang logika produk, Pak. Ini logika produk. Makanan kita makronutrisi tercukupi dari makanan hari-hari. Mikronutrisi kurang puluhan tahun. Solusinya
orang cari suplemen herbal non herbal. Pertama kali orang mengkonsumsinya memasukkannya lewat oral, dikonsumsi dalam bentuk kapsul, pil atau cairan. Tapi syaratnya pencernaan harus bagus. Kalau ini nggak bagus, ini nggak dapet. Harus ditempel. Yang normal aja, kalau lewat oral yang normal aja hanya dapat zat aktifnya tuh 30%. Ya, karena diproses di pencernaan, di hati, dan disaring di ginjal, dapat zat aktif masuk ke pembuluh darah, masuk ke jaringan yang sakit atau yang bermasalah, lalu sembuh. Kalau ini tidak bagus, maka solusi kedua. Jadi sumber herbal itu masuk ke mesin untuk didapatkan zat aktif saja. Si zat aktif saja ini ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya dibuat kemasan cair supaya bisa diinfuskan. Kalau bisa diinfuskan, nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke jaringan yang bermasalah, sembuh. Persoalannya adalah kalau diinfuskan harus pakai tenaga nakes dan tidak bisa merakyat lah, tidak bisa semua orang melakukannya. Harus jadi dokter. Ada alternatif yang ketiga. Jadi suplemen yang sudah diambil zat aktifnya saja di mesin tadi, jadi tidak memberatkan pada pencernaan, pada hati dan pada ginjal, lalu partikelnya diperkecil menjadi ukuran nano. Setelah ini dimasukkan teknologi energi dengan panjang gelombang kurang lebih 10 nano. Nah, maka diperolehlah PET dari Wanur 10 jenis. Ini cukup ditempelkan saja. Ketika ditempelkan saja nanti akan masuk ke pembuluh darah, masuk ke sel target, lalu akan diperoleh kesembuhan. Jadi prinsipnya itu. Oh, waduh, makasih banget nih. Keren. Ya, ini kalau udah ketemu sama Bu dosen bahasanya betul. Iya kan? Getarannya sampai. Jadi untuk sekali lagi untuk mendapatkan kesembuhan ada 3 syarat: cukup jenis, cukup dosis, dan cukup waktu. Cukup Waktunya jenis, memang tidak bisa. Kalau cukup untuk tulang, waktu. misalnya 3 kali penempelan bisa berubah besar, nggak bisa kalau untuk tulang. Kalau sel-sel yang jaringan cair itu bisa cepat. Tapi kalau untuk sel padat, untuk regenerasi sel padat itu kan dibutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Jadi intinya bahwa ini adalah meregenerasi sel yang dibutuhkan oleh kita dan detoksifikasi tingkat darah. Solusinya gimana supaya diperoleh cepat? Minum air hangat yang banyak. Dijamin itu kencingnya keruh. Nah, kalau kencingnya keruh bagus. Nanti lama-lama menjadi bening dan itu badan menjadi ringan. Gitu. Jadi bagusnya ditempelin PNG itu banyak minumnya jangan air es ya, air putih hangat, dengar tuh. Air putih hangat, tidak boleh air es. Air putih hangat. Iya, air putih hangat ya. Oke, keren banget ya, Bu Yan. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Cukup dosis, ke depan bisa saya bantu. Oke, makasih Bu Yan ya, keren banget nih. Ini memang kolaborasi. Kasih kuliah lewat Zoom. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih atas atensinya dan kita akan tutup. Laporan kantor. Semoga teman-teman yang hadir di sini semuanya disehatkan, baik sehat tubuh, sehat badan, dan jauh dari serangan jantung tentunya, dan juga sehat dompetnya, sugih ya. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung 5, 4. Ntar dulu, buka mic-nya dulu dong. Boleh ngomong, ucapin terima kasih sama Pak Dokter, Biayan dan sebagainya. Ucapin mic, dan setelah itu kita tutup. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Pak Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih semua. 2, 1. Terima kasih Pak Dokter.